sukacita, tanpa Tuhan ya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri, tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kami. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Allah, kami memohon hikmat Tuhan dinyatakan di saat ini ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu dalam segala keterbatasan. Firman-Mu dinyatakan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita diambil dari Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikian pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap kita yang dengan setia membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita di saat ini diperhadapkan dengan kenyataan yang tidak mudah. Renungan firman Tuhan di hari Minggu kemarin, bagaimana ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan bersama atas pandemi COVID-19. Banyak hal yang berubah. Banyak saudara-saudara kita, orang yang kita kasihi, pergi meninggalkan kita terlebih dahulu, kembali ke Sang Pencipta. Banyak di antara kita yang kehilangan pekerjaan, yang harus berada di rumah, bekerja dari rumah, dan berkurangnya gaji, penghasilan. Tentu itu membuat kita harus mengatur bagaimana supaya kita masih dapat hidup, masih dapat menjalankan aktivitas dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan bahkan dalam situasi yang kita hadapi saat ini, kita lebih banyak berada di rumah. Anak-anak sekolah dengan menggunakan gawai handphone, telepon genggam, memakai media. Baru akhir-akhir ini sekolah mulai dibuka kembali, namun dengan protokol kesehatan yang begitu ketat. Bahkan secara bergantian mereka pun masuk sekolah.
yang sebelumnya betul-betul tergantung kepada alat komunikasi melalui telepon genggam, melalui media, dan itu membuat kebiasaan yang sangat-sangat berbeda dari sebelumnya. Sehingga mau tidak mau penggunaan alat komunikasi ini begitu sering dilakukan oleh anak-anak kita, sering dilakukan bahkan oleh kita sebagai bekerja di kantoran yang harus berada di rumah dalam kondisi-kondisi tertentu, bekerja dari dalam rumah. Dalam penggunaan alat komunikasi ini, Bapak Ibu Saudara, kita bisa mengetahui berbagai kejadian yang dapat kita akses begitu mudah melalui alat komunikasi ini. Bahkan dengan seringnya memakai alat komunikasi, tentu bukan hanya oleh orang dewasa, tetapi kemudian anak-anak yang dahulu kita membatasi mereka menggunakan alat komunikasi, terutama telepon genggam, supaya mereka terhindar dari radiasi yang membahayakan, tidak ketergantungan. Tetapi sekarang justru melalui itulah mereka pun belajar, mereka mencari informasi. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan seringnya memakai alat komunikasi, penggunaan telepon genggam, penggunaan gawai, maka bisa saja kita dapat mengembangkan karakter yang tidak baik. Karakter yang dimaksud adalah ketika kita membuka informasi, mengkomentarinya, kemudian timbullah ucapan-ucapan yang mungkin dapat menyakiti orang lain di komentar-komentar, dan tidak sedikit Bapak Ibu Saudara-saudara komentar-komentar yang menyinggung pribadi, lembaga, pemerintah. Itu terjadi saat ini. Presiden menjadi bahan lelucon. Rasanya miris Bapak Ibu Saudara. Berkomentar negatif, bahkan jahat dilakukan dalam media sosial. Saya percaya, saya sangat berharap kita orang Kristen tidak melakukan itu, Bapak Ibu Saudara. Saya meyakini kita semua memiliki hikmat yang kita nyatakan di sepanjang kehidupan kita, baik itu melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Saudara-saudara, ketika media menjadi tempat kita mengetahui berbagai hal, termasuk kehidupan orang lain, keberhasilan, kehancuran, dan bahkan juga informasi lain, tentu Bapak Ibu Saudara itu akan membawa kita dalam berbagai komentar. Kehidupan orang lain menjadi konsumsi bagi kita, menjadi bahan perbincangan bagi kita. Oleh sebab itu kita diingatkan dalam situasi saat ini, mari kita meraih hikmat yang datangnya dari atas. Orang yang bijak dan berbudi, maka dia akan
memiliki cara hidup yang baik dalam perbuatannya. Ketika menyatakan perbuatan, maka perbuatannya akan selalu baik. Orang yang memiliki akal budi, bijak, dan hikmat, maka dia tidak akan pernah membuang sia-sia perkataan. Dia tidak akan pernah mengungkapkan kata-kata sebagai buah dari pikiran yang jahat kepada orang lain. Orang yang berhikmat akan selalu menjaga pikirannya, kata-katanya, dan tingkah lakunya. Saudara-saudara, ciri orang yang berhikmat, pertama-tama, dia akan menjadi pendamai, ramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak, dan tidak munafik. Dan buah itu terdiri dari kebenaran. Selalu muncul kebenaran dalam dirinya. Ditaburkan dalam damai untuk semua orang. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, situasi saat ini membawa kita untuk memilih tetap menjadi orang yang penuh hikmat kah, atau hidup sesuka hati kita. Maka jangan biarkan kita menjadi pribadi yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan, tapi jadilah pribadi yang selalu memiliki hikmat dari Tuhan. Karena dengan demikian bahwa kita ini adalah penurut-penurut Allah yang siap untuk melanjutkan karya, menjadi orang-orang yang berbudi, memiliki hikmat, dan diaplikasikan menjadi pribadi yang membawa damai. Kiranya Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur di saat ini kami dapat memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Terimalah ya Bapa. Berkati kami menjadi alat Tuhan, menyampaikan berkat-berkat-Mu kepada sesama. Bapa di sorga, kami menyerahkan diri kami sepenuhnya kepadamu. Tuhan lindungi kami. Tuhan kuasai kami dengan Roh Kudus, agar kami selalu diselimuti oleh hikmat Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan,
yang selalu mengingat bahwa kehidupan kami harus menunjukkan sikap-sikap yang terbaik di hadapan-Mu, menjadi berkat bagi semua orang. Ampuni kami jikalau kami seringkali melakukan banyak hal karena keinginan kami, keegoisan kami. Tuhan berkati agar kami menjadi pribadi-pribadi yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan anggota jemaat yang sakit. Kami menyerahkan anggota jemaat yang bergumul. Tuhan, dalam kondisi apapun kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya kepadamu. Kami serahkan bangsa kami serahkan dunia ini. Dan bahkan secara khusus kami serahkan pribadi-pribadi kami di tengah keluarga yang Tuhan anugerahkan, juga di tengah persekutuan di Gereja Kristen Pasundan Smyrna Cikarang. Ini doa persembahan kami, ini doa permohonan kami yang kami sampaikan seutuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada kesempatan saat ini kami juga ingin berdoa sebagaimana doa yang telah Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Biar ku